Isa lang naman. Halo, apa kabar kalian? Semoga selalu sehat ya. Kali ini kita akan membahas film berjudul Betapa Si Sabel yang dirilis tahun 2022. Bercerita tentang kehidupan Sabel yang baru saja menjadi seorang istri. Namun belum genap 1 hari ia menikah. Dia mendapatkan musibah ketika suaminya dibunuh di malam bulan madu mereka. Selama hidupnya, Sabel hanya memiliki satu tujuan, yaitu untuk menuntaskan dendamnya dengan cara yang mengerikan. Ya udah, tanpa berlama-lama langsung aja kita ke alur ceritanya. Kisah berawal ketika Sabel liburan bersama pacarnya yang bernama Brian. Ada pula sahabat dekat Sabel yang bernama Casey. Ia baru berpacaran dengan Jethro dan sangat mencintai pria tersebut. Saking terjebak dalam cinta buta, Casey sampai berjanji akan melakukan apa saja demi Jethro. Pogi-pogi mo naman. Teka lang, Beth. Tak lama kemudian, hubungan Sabel dan Brian lanjut ke jenjang yang lebih tinggi. Mereka menggelar pernikahan dan sudah resmi menjadi pasangan suami istri, sehingga Casey menyampaikan pesan-pesan agar sahabatnya selalu diberikan kebahagiaan. Sementara di tempat lain, pimpinan wali kota bernama Bapak Sony menghadiri pesta ulang tahun cucunya. Beliau memberikan pidato terkait masa jabatannya yang hampir selesai, sehingga ia mengenalkan putranya yang nanti akan mencalonkan diri. Dia adalah Jethro, seorang yang sudah memiliki istri dan anak yang kini sedang berulang tahun. Setelah Jethro memberikan sambutan singkat, sang istri terang-terangan menyampaikan rasa malu karena sambutan Jethro dianggap tidak seperti calon pemimpin. Namun ia terlihat hanya pasrah, seolah sudah biasa mendengarkan omelan dari istrinya. Hingga kemudian salah satu staf wali kota yang bernama Marvin mengantarkan hadiah pernikahan kepada Sabel. Memang ibu Sabel mengenal dekat wali kota, sehingga ia menerima kado itu dengan sangat terhormat. Ketika Sabel dan Brian masih berdansa, Casey menghubungi Jethro entah membicarakan hal apa. Namun yang pasti hubungan gelap yang mereka jalin tidak diketahui oleh istri Jethro. Lalu bertepatan dengan pesta yang selesai, Sabel dan suaminya berpamitan untuk berangkat bulan madu ke villa yang sudah disiapkan. Mereka pun tiba di villa tepat ketika malam hari, di mana mereka langsung diantarkan oleh petugas menuju kamar spesial yang berhadapan dengan pemandangan pantai. Suasana temaram dan romantis itu membuat keduanya menuntaskan kegiatan yang dilakukan pasangan suami istri. Sakta simoy ng hangin dito Tak jauh dari penginapan, Jethro, Marvin, dan Alex baru saja membuntuti mobil Sabel sampai mengetahui lokasi villa ini. Mula-mula mereka meminta izin pada petugas villa untuk pesta minuman, namun sang petugas menolaknya dengan alasan villa sudah di-booking. Alhasil Jethro menawarkan imbalan besar sampai petugas bersedia membelikan minuman pesanannya. Bersamaan dengan perginya petugas villa, 3 orang itu langsung memakai topeng dan menerobos masuk ke kamar pengantin sambil menodongkan senjata api. Mereka menghancurkan malam bahagia Sabel dan suaminya dengan memaksa Brian menyaksikan saat Sabel dilecehkan. Di situ Sabel memang sempat membuka topeng Jethro sampai ia tak menyangka temannya tega melakukan hal ini. Tapi meski sudah ketahuan, dua lainnya malah bergiliran memperkosanya tanpa rasa kemanusiaan. Saat itulah petugas kembali ke villa sampai melihat kejadian itu dengan mata kepalanya. Namun ia memilih melarikan diri ketika mereka menembak Brian dan membanting Sabel sampai ia terkena benturan. Kejadian yang tidak disangka-sangka membuat mereka panik sehingga membawa mayat Sabel dan suaminya menuju ke pantai. Mereka menaiki perahu dan menghanyutkan keduanya sampai tenggelam. Lewat tengah malam, ketiganya memutuskan pulang ke rumahnya masing-masing. Alex tinggal hanya bersama neneknya yang pikun. Dia merupakan sosok cucu yang sangat berbakti. Sementara Marvin disambut oleh istrinya yang sedang mengandung dan bertanya kemana saja ia pergi.
Marvin hanya mengaku sibuk mengurus pekerjaan, tapi sebenarnya ia masih dibayang-bayangi oleh peristiwa tadi. Jethro sebagai orang yang pulang terakhir, ia langsung mendapatkan kemarahan dari istrinya karena sudah meninggalkan anak-anak di hari ulang tahunnya. Hal itu membuat mereka bertengkar, sampai sang istri menyuruhnya tidur di luar. Keesokan harinya, petugas villa memberitahu orang tua Brian bahwa telah menemukan mayat putranya di pinggir pantai. Mereka pun langsung ikut ke rumah sakit dan mengabarkan Ibu Sabel terkait berita ini. Disitulah tangis orang tua Brian pecah ketika mayat anaknya telah membiru dengan luka tembak. Sementara Ibu Sabel ditemani oleh Casey, mereka menuju ke TKP yang hanya menyisakan banyak bercak darah. Kepolisian pun datang memberikan pertanyaan agar mereka lebih mudah melacak keberadaan Sabel. Namun sayangnya petugas villa yang seharusnya menjadi saksi justru mendadak tidak bisa dihubungi. Polisi juga bertanya siapa saja yang mengetahui lokasi penginapan Sabel dan suaminya, tapi sejauh ini hanya keluarga inti dan Casey sendiri. Dari situlah polisi langsung mencari Warren selaku penjaga villa. Namun ketika sampai di rumahnya, mereka mendapatkan informasi dari Ibu Warren bahwa pagi-pagi sekali anaknya sudah pergi entah kemana. Alhasil polisi meminta sang ibu untuk melapor jika memang putranya telah kembali. Sementara itu, Casey yang baru sampai di rumahnya langsung menghubungi Jethro, orang yang pasti merupakan dalang di balik pembunuhan Brian. Ia menangis sangat putus asa karena tak menyangka bahwa alamat villa yang ia berikan berakhir sampai sejauh ini. Namun Jethro malah memberinya peringatan bahwa dia harus tutup mulut atau akan bernasib sama seperti sahabatnya. Tayin mo yung bunga mo, ha? Kung hindi susunod kita. Di sebuah pulau yang berbeda, Sabel ditemukan oleh pria asing dalam kondisi yang terdampar. Alih-alih melaporkannya pada pihak kepolisian, pria itu tanpa ragu langsung menolongnya. Di saat yang sama pula, Ibu Sabel mulai meminta bantuan wali kota, sehingga Sony langsung menghubungi pimpinan polisi agar pencarian Sabel menjadi prioritas utama. Bahkan istri Sony juga ikut membantu dalam bentuk material. Semua itu semata-mata karena Ibu Sabel pernah dihamili oleh wali kota. Atau dengan kata lain, Sabel adalah anak kandungnya yang bersaudara juga dengan Jethro. Setelah cukup lama mencari keberadaan penjaga villa, pria itu datang ke kantor polisi untuk memberikan keterangan. Namun anehnya interogasi di sana dilakukan di hadapan orang tua Brian maupun Sabel, juga dihadiri wali kota beserta Jethro dan kedua temannya. Hal itu membuat Warren sangat terintimidasi dan memilih bungkam dengan semua pertanyaan. Baru saat Warren tiba di rumah, ia berani mengakui pada ibunya tentang pelaku pembunuhan pada malam itu. Ia melihat dengan sejelas-jelasnya, namun enggan berbicara di depan polisi karena selain masih trauma, ia juga tertekan mengetahui latar belakang Jethro yang merupakan anak wali kota. Ano ko kung sino yung pumatay na? Seiring berjalannya waktu, Sabel mulai pulih meskipun peristiwa itu sangat mustahil membuatnya selamat. Beruntung Sabel bertemu dengan pria bernama Nestor yang merawatnya dengan sangat baik. Entah dia siapa, namun Sabel menemukan potongan koran berisi berita pembantaian. Dia juga menemukan berbagai jenis pisau yang disembunyikan di dalam sebuah lemari. Tepat 1 hari setelah pengakuan Warren, sang ibu tiba-tiba tidak menemukan Warren di rumahnya. Keadaan itu membuatnya langsung melaporkan pada polisi terkait berita kehilangan. Bahkan sang ibu juga mendatangi orang tua Brian dan mengaku bahwa sebelum anaknya hilang, dia sempat memberitahu tentang putra wali kota yang menjadi pelaku pembunuhan. Sabi po ni Warren na yung anak. Di sisi lain, Sabel mulai merencanakan balas dendam setelah hidupnya dihancurkan. Ia meminta Nestor mengajarkannya cara bertarung, karena kebetulan Nestor memang mantan tentara yang pernah berjuang di medan perang. Dulu anak dan istrinya dibantai dengan pelaku yang belum teridentifikasi, namun ia selaku pelapor justru hampir dijadikan tersangka oleh wali kota, sehingga ia memilih melarikan dirinya. Ia pun bersedia melatih Sabel selama berhari-hari,
di mana Sabel meluapkan semua tekadnya bahwa akan membalaskan setiap jengkal rasa sakit kepada 3 orang yang telah memperkosanya. Tak butuh waktu yang lama, kabar burung mulai menyebar bahwa Jethro adalah pelaku pembunuhan. Wali kota langsung bertanya kepada Jethro, namun pria itu tetap menyangkal demi memuluskan jalannya menuju pencalonan. Ia justru mengkambing hitamkan lawan politiknya sampai semua percakapan mereka didengar oleh istrinya. Kasus pun terus didalami hingga polisi menemukan tulang belulang yang dicurigai adalah milik Sabel. Maka jika ingin dilakukan tes DNA, ibu Sabel harus membayarkan sejumlah uang. Hal itu membuatnya terpaksa meminta bantuan lagi dari wali kota sampai posisi Sony berujung serba salah. Di satu sisi Sabel adalah putrinya, tapi jika memang Jethro pelaku, maka ia akan menanggung malu. Maraming salamat. Sementara itu, Sabel yang kini semakin mahir memutuskan kembali ke desanya. Ia pun menemui Casey lebih dulu sampai perempuan itu menangis sangat terharu. Casey juga mengakui kesalahannya sambil bersujud minta maaf karena ternyata rasa cintanya terhadap Jethro sudah membutakan itu semua. Tapi Sabel tidak memaafkannya dan pergi dengan perasaan yang kecewa. Lalu ia mulai menjalankan rencananya dengan menyamar menggunakan sebuah wig yang diambil dari salon milik ibunya, di mana Sabel mengincar Alex lebih dulu dengan berpura-pura mengantarkan neneknya yang pikun. Ia pun sukses menarik perhatian Alex sampai diajak bermalam di sana. Lalu ketika pria itu mulai terlena, Sabel membacok Alex dengan pisaunya dan memberikan banyak sayatan sampai Alex tewas. Selanjutnya, ia beralih menemui Marvin dengan dandanan yang menggoda. Awalnya, Sabel memang sukarela memberikan kenikmatan, lalu saat mereka terlibat percumbuan di jalan yang sepi, Sabel mulai membalaskan segala penderitaannya dengan cara menusuk tubuh Marvin dan menyaksikan kematiannya dengan perasaan yang puas. Sabel juga hendak melanjutkan aksinya menuju ke rumah Jethro. Namun sesampainya di sana, ia kepergok oleh anak Jethro sehingga memilih untuk membatalkannya. Di hari esoknya, warga dan pihak polisi memenuhi rumah Alex atas penemuan jasadnya yang penuh dengan luka. Mirisnya, sang nenek tak mampu menyampaikan kronologi apapun, sedangkan warga juga tak ada yang mengetahui peristiwa semalam. Belum selesai dengan kasus itu, polisi digegerkan dengan penemuan mayat Marvin yang jauh lebih tragis karena tergeletak di tumpukan kayu dengan alat vital yang terpotong. Hal itu membuat sang istri sangat histeris, bahkan sampai mengalami pendarahan. Kematian 2 orang di malam yang sama membuat polisi berunding dengan wali kota karena kejadian ini merupakan sebuah peristiwa besar. Namun tetap saja Sony hanya menduga kejahatan ini berkaitan dengan lawan politik yang berusaha menghalangi pencalonan putranya. Waktu pun berjalan hingga wali kota mengadakan acara penghargaan yang diperuntukkan bagi kandidat wanita. Acara itu juga dihadiri oleh Jethro, sehingga Sabel mengambil kesempatan dengan mendekatinya. Bahkan hanya dengan tatapan mata dan senyuman yang memikat, tanpa basa-basi Jethro langsung mengajaknya bermalam di sebuah resort yang kosong. Di sanalah Sabel menggunakan trik yang sama, yakni berpura-pura menikmati itu semua. Namun sayangnya saat ia siap melayangkan pisau, Jethro langsung menghalaunya hingga posisi berbalik arah. Penyamarannya berhasil dibongkar sampai pria itu menghantamkan pukulan ke wajahnya dan melakukan kekerasan dengan sangat brutal. Hingga saat Sabel dicekik sampai hampir kalah, ia berusaha mengambil pisau lain yang disimpan di balik pahanya. Dari situlah pisau langsung dilayangkan tepat mengenai leher Jethro sampai ia sekarat.
Tak hanya itu saja, Sabel yang babak belur lanjut menuntaskan dendamnya dengan mencabik tubuh Jethro hingga darah bersimbah memenuhi tubuhnya. Di saat yang bersamaan, para ajudan di luar mulai mendengar adanya suara yang janggal, tetapi langkah mereka dihentikan oleh Nestor yang tiba-tiba datang dan melakukan perlawanan sampai satu persatu tumbang. Ia juga segera masuk menyelamatkan Sabel yang pingsan dan membawanya pergi dari sana. Selepas kejadian itu, Ibu Sabel baru menyadari bahwa salah satu wig miliknya telah menghilang. Ia juga menemukan kalung pemberiannya yang bisa jadi terlepas ketika Sabel pulang ke rumah tanpa sepengetahuannya. Hal itu membuat sang ibu percaya bahwa Sabel masih hidup di suatu tempat, namun mungkin dia sedang menyembunyikan dirinya. Nyawa dibayar dengan nyawa, mungkin terdengar sangat kejam, tapi kenyataannya, balas dendam yang Sabel lakukan adalah suatu yang pantas bagi pelaku kriminal seperti Jethro dan kedua temannya. Sabel memberikan gambaran bahwa hanya dalam satu hari, ternyata bisa mengubah sifat orang menjadi sangat mengerikan. Ya udah, semoga selalu ada pesan baik dari film ini. Jangan lupa untuk like dan komen. Sampai berjumpa lagi di video berikutnya.